Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, untuk ekonomi kalender hari ini sesuai dengan pembahasan dari pagi ya, nggak ada data bintang 3, so kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, untuk BTC kita bisa lihat di sini belum terjadi lagi retest kedua di angka 95.500-an ya, tapi mulai terjadi pelemahan ya. Lagi-lagi kalau di daily sih harapan gue simple aja. Sebisa mungkin bertahan di atas dari BSB dan juga di atas dari 91.900. Kalau itu sudah kejadian ya harusnya sih bagus-bagus saja ya. Selama itu masih terjadi, everything's fine ya. Nah, tapi kalau sampai udah mulai jebol dari BSB dan juga dari struktur support terdekat ya sedikit concerning ya. Dan ngomongin soal weekly close, ini masih 1 hari lebih 16 jam lagi. Jadi udah lumayan deket sih ya. Tinggal kita lihat apakah ini akan menjadi weekly close yang reclaim atau tidak ya. Oke, next kita masuk dulu ke news ya. Untuk news ini datang dari US ya, di mana Michael Saylor yaitu CEO dari Strategy ya, itu sekarang buat yang nggak tahu udah berubah nama ya. Dulunya kan MicroStrategy, sekarang cuma jadi Strategy aja ya. Nah, dia memprediksikan bahwa ETF Bitcoin milik BlackRock yang bernama IBIT ya, ini akan menjadi the biggest ETF in a decade. Ya, jadi dalam 10 tahun ke depan menurut si Saylor ini akan menjadi ETF terbesar di seluruh dunia. Berarti punya possibility untuk mengalahkan gold begitu ya. Apakah akan terjadi atau tidak? Ya, lagi-lagi ini hanya prediksi dari si Saylor ya. Tapi gini, kalau menurut gua pribadi ya, kalau secara fundamentalnya BTC tidak ada perubahan signifikan ya, nggak ada something yang went wrong begitu ya, nggak ada yang tiba-tiba misalkan ketemu apa ya, walaupun superkomputer pun sebenarnya udah ada solusi ya untuk Bitcoin Network supaya nggak kena pun udah ada solusinya. Kalau lu penasaran bisa coba research juga ya, karena kan orang paling takut kalau BTC kehajar sama superkomputer ya, katanya bisa crack. Nah, tapi sebenarnya udah ada counternya lagi sih ya. Sekali lagi buat yang penasaran silahkan boleh research sendiri ya gimana BTC ini atau lebih tepatnya blockchain Bitcoin ini bisa menjadi quantum computer resistant begitu ya. Nah, kalau sampai itu terjadi semua fundamental tidak ada perubahan signifikan ya. Ya menurut gua mungkin aja bisa mengalahkan gold begitu. Tapi kalau kita harus ngomong dalam waktu berapa lama, we don't know ya. Jadi ya lagi-lagi ya si seller sebenarnya gini ya. Ya ada Sailor in general ya, gue lumayan banyak setuju sama apa yang dikatakan begitu, tapi nggak gini, kita tuh jangan sampai jadi wah ini satu sosok yang luar biasa nih maka semua kata-kata dia harus kita setuju, nggak juga begitu. Kayak apa namanya, cara si Sailor untuk beli BTC dengan cara ya well, kalau mau di boil down untuk kayak ngutang ya, dimana dia apa namanya membuat new stocks ya untuk dia beli BTC, gue nggak terus setuju sebenarnya ya. Tapi ya lagi-lagi ya, ini dia makanya mungkin satu hal harus kita masukin kotak kita boleh suka dengan seseorang, tapi nggak berarti kalau kita suka sama orang itu, semua ide dia maka pasti benar dan pasti bagus, nggak juga. Ya, kita ambil the good ideas, kita ambil the good analysis aja. Jangan semua kita telan mentah-mentah karena wah Sailor ya, tokoh di kripto, maka kita harus percaya. Nggak ada seperti itu ya. Karena kalau lo perhatiin hal seperti itu ya, kita pengkultusan seperti itu yang seringkali membuat kita jadi hancur begitu ya. Mulai dari pengkultusan grup-grup VIP, pengkultusan dukun, dan bahkan juga ya lu bisa lihat sendiri lah beberapa pengkultusan yang berbentuk agama juga serem ya, sampai jadi apa namanya pelecehan seksual dan lain-lain. Itu bukan cuma di satu agama, lu bisa cek di berbagai macam agama pun bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kita jadi cultist, jangan jadi orang yang mengikuti kultus tertentu ya. Oke, next kita akan lihat dulu ke BTCD ya. Untuk BTCD kondisinya itu sekarang ya masih dalam proses koreksi ya. Kita lihat apakah akhirnya akan kena juga EMA 20 karena EMA 20 sudah mulai catch up ya. Dan ya kalau mau ditanya kenapa bang ya, kok cenderung nggak kemana-mana nih dalam beberapa hari ke belakang. Ya gue udah bahas berapa kali, tapi buat lo yang kelewat nggak apa, gue ulang sedikit ya. Karena balance sheet mulai flat sesuai dengan ya bukan janji ya, tapi sesuai dengan forecast the Fed yang dia rencananya akan melakukan tapering, dan ternyata nggak cuma ngomong doang, beneran dilakuin ya. Tapi ingat, tapering itu bukan berarti QT berhenti ya, sesuai dengan namanya nge-taper bukan stop
begitu. Nah, jadi jangan keburu-buru ya, jangan kalian keburu nafsu dulu pengen mendahului market ya. Santai aja, tunggu sampai the Feds lebih dovish lagi ya. Keep it 70-30 or 60-40 ya. Oke, langsung masuk aja ke komen. Yang pertama dari King Cardano. 2020 nggak ada channel kayak gini. Kalau masih rungkat berarti emosi kalian lah penyebabnya. Makasih Toshi. Yes, bener ya. Karena 2020 gue belum bikin channel ini ya. Gue 2021 Agustus ingat gue ya. Thank you ya. Ya bener ya, emosi. Emosilah penyebab segala macam masalah. Begitu ya. Next dari Chandra, wisdom yang sangat berguna, sangat sulit mendapatkan yang benar-benar bottom dan sebaliknya. Jadi jangan serakah, dengerin Toshi dan lakukan DCA. Yes, DCA ya. Gua kemarin yang nebak-nebak ke 63.000. Oh, ternyata sempat nebak-nebak juga nih ya. Tapi setelah dengerin wisdom dari beberapa video ini, pikiran jadi terbuka, ringan, tidak FOMO dan hasilnya bagus. Terima kasih. Salam tabur tuai. May God bless you all. God bless you too. Mantap, mantap ya. Gini, kita nebak-nebak itu memang suatu hal yang sangat normal. Karena gue pribadi pun dulu nebak-nebak. Cycle-cycle awal tuh gue nebak-nebak. Begitu, wah ini bakal begini, bakal begitu ya. Punya pemikiran sendiri, punya analisa yang kayaknya market tuh harus ngikutin gitu. Nah, tapi semakin gue kesini gue belajar ya, market nggak peduli sama analisa gue, nggak peduli sama kebutuhan gue. Begitu. Nah, jadi sekali lagi, tebak-tebakan di awal itu normal-normal saja. Tapi saat kita sudah kasih data, fakta, statistik, nggak mau berubah, nah itu konyol. Tapi berbeda dengan Bro Chandra ya, berarti mau melihat, oh faktanya tidak seperti itu. Begitu. Tebak-tebakan itu akan selalu ya cenderung membuat kita boncos. Begitu. Mantap, mantap ya. Nah, kita punya mindset yang tepat, mindset yang mau belajar itu udah satu modal yang luar biasa besar. Karena banyak sekali orang di luar sana yang nggak mau belajar. Nggak mau belajar, merasa dirinya paling pintar, walaupun boncos mulu nih. Boncos mulu, tapi ngerasa dirinya paling pintar. Begitu, itu serem. Ya, kita harus selalu punya mindset yang selalu haus untuk belajar. Begitu, walaupun kadang-kadang kita pelajari bisa aja ternyata, wah ini ternyata nggak terlalu guna. Bisa aja, serius. Gue berapa kali ya TA yang aneh-aneh gue coba pelajari, tapi akhirnya nggak terlalu guna. It's okay, ya it's okay. Tapi kita harus punya the thirst ya untuk terus curious, untuk terus pengen ngulik gitu ya. Mantap. Next, wah ada super thanks dari kalau Dwi, mungkin Dwi itu cowok cewek ya? Aduh nggak tahu nih antara bro atau sis. Dwi Sesha ya, terima kasih. Gue juga thank you ya karena super thanks ini sangat membantu perkembangan dari TCI ya, karena seperti gue udah sering bahas di TCI ini tidak ada namanya guru VIP, tidak ada namanya lagi guru berbayar ya, maka dari itu semuanya for free ya. Nah, jadi lu memberikan super thanks, lalu lu juga menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Tapi sekali lagi, ini semua bentuknya sukarela, ya tidak ada yang namanya harus. Kalau lu mau dengerin Toshi harus ngapain, enggak ya. Semuanya for free, kalau lu merasa tergerak untuk membantu, bisa ya. Sekali lagi thank you. Next dari investor koplak ya. Namanya makin unik-unik aja belakangan ini ya. Bener-bener dah lubang. Gua tiap hari nunggu-nunggu video lu bang. Asli, TCI benar-benar mentor gua supaya nggak terjerumus ke yang aneh-aneh. Kadang suka muncul pikiran koplak gua bang di market. Untung langsung keinget kata-kata Bang Toshi. Nah itu makanya kenapa kita sering melakukan pengulangan. Begitu ya. Dulu TCI itu pernah berapa kali dikritik ya. Atau dikritik terlalu halus lah ya. Dibacotin begitu. Bacot atau si topeng ya. Kerjanya tiap hari cuma ngomong yang sama. Oh enggak, gue ada setiap hari ada yang hal baru. Tapi reminder penting itu akan terus gue ulang. Kenapa? Karena terbukti kan bisa membantu ya kita yang mungkin sebenarnya udah tahu teorinya. Tapi karena diingatkan lagi jadi oh iya benar-benar, aduh salah nih. Gue cara berpikirnya salah nih, koplak nih. Nah gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan. Karena seperti yang gue sudah sering bahas ya, kebiasaan buruk itu nggak perlu diajarin langsung nempel sendiri. Tapi kebiasaan baik itu mau masuk ke otak tuh, aduh ya kayaknya susah banget gitu. Makanya jadi harus terus diingatkan ya. Jangan pernah bosen bang membimbing kita supaya sama-sama profit di market. Salam tabur tuai. Mantap. Salam tabur tuai juga ya. Next, ada dari Kanak Sundel ya. Gua berharap BTCD naik terus bro. Enak gua lihat dukun-dukun VIP udah mulai keluar nih teriak-teriak all season. Oh, udah mulai lagi ya. Ya, keluar ini ya, pip di belakangnya. Ya gini, kita nggak bisa menghindari dukun. Dan
lu udah lihat patternnya kan? Ya, gua nggak tahu lu dari kapan ngikutin TCI. Kita sudah terus mengungkapkan busuk-busuknya dukun ya, cara-caranya mereka begitu ya, teriak-teriak altcoin season ya. Kayak dulu ada dukun yang teriak-teriak dari Oktober tuh. Geser terus prediksinya dari Oktober sampai ke sekarang masih gagal terus begitu kan. Nah, ya lagi-lagi kita nggak bisa menghindari yang seperti itulah ya. Nah, tapi ya kita harus jadi filter bagi diri kita sendiri. Jadi kan gue udah sempat bilang dulu ya, sekarang tuh informasi udah nggak berharga karena terlalu banyak informasi. Begitu, apalagi sekarang dengan AI, lebih banyak lagi ya. Nah, tetapi yang berharga di masa-masa sekarang adalah filter. Kita bisa nggak nge-filter bullshit yang dikeluarkan oleh para dukun. Begitu ya. Mantap. Next dari Moravian. Halo Mang Toshi, Mang minta pendapatnya dong. Kalau di masa bear market 2026, kira-kira apa alternatif aset untuk kita investasikan ya? Apakah gold juga akan drop signifikan di fase bear market? Kalau kita cicil terus BTC, apakah juga oke? Terima kasih, selamat bertuai. Nah, ini gue suka nih, ada pertanyaan gold ya. Nah, ini ada beberapa orang yang berpikir bahwa udahlah gold aja ya. Lagi masa-masa berbahaya, masa-masa yang tidak pasti, gold selalu di hati gitu katanya ya. Kalau lu hold jangka panjang sih serius tidak ada masalah. Gue setuju-setuju aja ya. Tapi kita kasih lihat faktanya nih ya. Gold. Ini nih ada ya perbandingannya. Saat masuk ke bear market, lihat 2021 ya. Ya akhirnya 2022 lah mungkin baru kerasanya untuk gold ya. Dia tetap masuk ke bear market juga. Ada koreksi yang signifikan juga terjadi di gold begitu ya. Nah, ini terjadi. Jadi saat ada apa ya bisa dibilangnya mungkin economic downturn lah. Saat terjadi economic downturn secara makro, even gold akan terkena imbasnya juga. Begitu. Jadi jangan sampai kita kemakan dengan udah gold aja pasti akan lebih stabil. Enggak juga. Faktanya tidak seperti itu. Gitu ya. Bahkan nih kita bisa lihat gold nih di masa-masa penuh ketidakpastian nih. Ini masa-masa 2020 ini kan zaman-zamannya QE ya, banyak ketidakpastian nih ya. Banyak bukan di sini tapi sini nih. Di sini nih. So ini monthly ya. Gua kebiasaan ngeliat chart weekly. Nah, ini monthly nih. Di masa-masa penuh ketidakpastian di daerah sini nih ya 2020, gold menguat. Boom ya, BTC masih kayak mesinnya kayak mati lah begitu ya. Tapi apa yang terjadi saat BTC menguat lagi dan cenderung lebih stabil, di sini gold terjun juga dulu, boom begitu. Nah, jadi kita nggak bisa ya kan kita fakta data statistik ya. Fakta data statistik menunjukkan saat masuk ke dalam masa-masa economic downturn, gold pun terjadi koreksi begitu ya. Oke, jadi ya balik lagi, kalau lu berpikirnya long term gak masalah ya. Lu mau gold, mau BTC boleh ya. Tapi kalau alts gue tidak berani inilah gue nggak berani ngomong jauh ya kalau untuk alts karena dari cycle ke cycle terbukti ya alts ini very unpredictable begitu. Banyak sekali alts yang dulu tuh sangat harum ya, semua orang mengatakan ini akan mengalahkan ABC bla 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 ya, semua akan kedepannya pakai ini ya, semua seluruh dunia akan pakai token ini ya. Faktanya tidak begitu. Jadi selama BTC dan gold untuk jangka panjang tidak ada masalah ya, tapi sekali lagi ya, drop signifikan bisa sekali terjadi saat masuk ke bear market, terutama saat makroekonomik tidak baik begitu ya. Nah, kalau dicicil terus BTC Gold sekali lagi juga boleh ya. Jadi kalau lu mikirnya mungkin per cycle ya atau position trader, kalau secara teknisnya disebutnya sebagai position trader, ya mungkin lu akan TP sebagian besar ya atau all maybe ya di tahun ini kuartal 4 begitu. Tapi kalau lu berpikirnya sekali lagi jangka panjang untuk nanti Bang buat gua pensiun atau nanti Bang buat cucu gua, ya nggak apa-apa, terus aja cicil ya, nggak usah peduliin mau orang teriak-teriak ini bull market, bear market, sideways, terus aja akumulasi begitu ya. Next dari 83 channel, strukturnya mungkin ya, strukturnya mirip kayak di September 2024 ke November 2024. Ini masa-masa mantul di BSB kayaknya ya, coba kita cek. Kayaknya iya, coba. Oke, kita Bull Sport Band. Yes, bener ya. September. Ya, lumayan mirip ya. Tapi balik lagi, kita masih dalam masa-masa candle yang ini nih ya, candle pertengahan September. Jadi belum ada konfirmasi ya. Tapi ya kalau dibilang ada kemiripan ya ada ya. Apakah FOMC bulan depan Babang Jerome bakal bikin market sakit perut lagi? Secara US hold tarif selama 90 hari untuk nego. Tinggal Jerome yang masih ngambang, Bang.
Ya gini ya, kita sebenarnya masih ada dua ya, yang paling besar urusan tarif ini masih baru di hold ya. Ya semoga US dan China menemukan titik tengah ya, jadi nggak ribut-ribut lagi. Karena gini loh, ya market sebenarnya kalau dikasih tarif jebret, udah nih, ngedam. Udah ngedam, tapi kalau tarifnya udah jelas ya udah, pelan-pelan bisa stabil lagi. Tapi kalau maju mundur cantik, ujung-ujungnya muntah darah semua. Karena market sekali lagi yang paling dia benci adalah ketidakpastian. Begitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ya Babang Jerome sih kalau menurut gue ya, selama data CPI membaik, CPI, PPI, PCE alias data-data inflasi membaik dan pengangguran mulai meningkat, itu dia pasti akan ditekan dengan luar biasa besar oleh si Trump, maybe by si Paul Atkins ya, SEC yang baru ya. Nah, jadi ya mungkin aja kalau sampai dua hal itu terjadi ya, ya pasti mereka akan ditekan cukup besar begitu karena ya lu boleh pelajarin sendiri dual mandate of the Feds begitu. Kalau dia tidak melakukan QE atau minimal tidak menghentikan QT, itu dia udah melanggar dual mandate itu tersebut ya. Nah, jadi ya sudah, kita tinggal tunggu saja begitu. Karena gini, gua harus ngomong ya, gua ngerti dari sisi Jerome kenapa dia nggak mau cepet-cepet melakukan QE begitu. Karena benar ada resiko bisa terjadi sticky inflation yang parah seperti di 1970-an begitu ya. Ya tapi kalau dari perspektif gue sih ya, gue sih pengennya ya udah aja QE lah ya. Tapi gue cuma mau ngomong, gue ngerti juga dari sudut pandang si Jerome. Begitu dia dalam posisi yang nggak enak, begitu ya. Next dari CSPTY Lover. Beli sekarang salah, beli nanti salah. DCA di garisnya dibuat TCI saja. Kalau dapat bersyukur, kalau tidak dapat ya bukan rezeki. Kecuali nanti mantul BSB yang mungkin bisa agak ngebut. Yes, benar ya. Udah ya. Gini, jangan kita gini ya. Kenapa suka ada pemikiran beli nanti, ya beli sekarang ya. Kenapa jadi kayak semua serba salah begitu? Karena kita ya deterministik. Kita pengen pokoknya yang jelas bang, naik atau turun, nggak bisa seperti itu ya. Kita butuh konfirmasi ya seperti BSB ya. Dan ya selain dari itu yang kita perlukan kalau dari mungkin ya dari kita sendiri ya udah kita harus punya mentalitas ya kalau dapat bersyukur, kalau nggak dapat ya sudah bukan rezekinya. Mantap ya, keren. Next dari Grove to Kiss Back, ya itulah ya. Awal-awal masuk dunia kripto sama Bitcoin nontonin channel Pak Kacamata ya. Terus channel lu masuk rekomen channel Kacamata ya, gua nggak tahu siapa lah ya. Terus channel lu masuk rekomen gua. Nonton awal-awal bosen dengernya karena bahasnya teknikal, kan beda sama samping, lebih ke motivasi, tapi lama-lama malah lebih nunggu video lu bang. Untuk info terbaru mengenai TA sama data-data yang mendukungnya. Semangat terus bang, salam bertuai. Mantap ya. Ya lagi-lagi lah kalau gua sih lebih suka fakta data statistik. Walaupun adalah sedikit motivasi ya, tapi gua nggak mau jadi channel motivasi. Itu karena ya nama juga TCI kan, Toshi Crypto Indonesia, bukan TMI ya, Toshi Motivasi Indonesia. Ya, tapi ya baik lagi lah. Ya kalau gua sih lebih suka semua itu berdasarkan fakta data statistik. Memang benar kadang-kadang bisa membosankan begitu ya, makanya growth kita juga nggak akan lebih besar dibandingkan orang-orang yang mungkin lebih ke emosi begitu. Kalau gue lebih sukanya ke logic begitu ya. Ya baik lagi lebih gampang kita menjual suatu hal yang kenanya emosi dibandingin yang kena logic. Karena kalau logic tuh nggak semua orang pengen denger begitu. Tapi buat yang actually mau dengerin ya dan mau lihat patternnya, mau mencoba untuk mengerti, ya lu bisa lihat sendiri berapa banyak orang yang merasa bahwa trading itu ternyata nggak susah ya. Ya karena memang tidak susah sebenarnya. Kalau mau dibikin susah ya mungkin lu disuruh beli kelas gitu ya. Dibikin terlihat rumit ya supaya lu beli kelas mungkin. Oke, next Aman Setiawan ya. Yang tebak-tebakan portofolionya hijau cuma trial bang, makanya mereka screenshot doang. Buat newbie seperti saya yang baru join di keluarga TCI dan nonton DCWT, ingat kalimat ini. Jangan jadikan trading untuk mencari kekayaan secara instan. Karena realitanya kekayaan yang instan itu akan makin menjauh. Yes, benar sekali ya. Makin lu kejar kaya cepet ya. Kalau sampai lu tiba-tiba kaya pun tuh nggak tahu gimana hilang lagi. Gitu. Ya kan gue udah pernah cerita dulu ya. Ada satu nggak mau bilang itu temen dia ya.
Cuman ya technically dia yang kenal gitu. Jadi ya teman Sato lah ya. Nah, teman si Sato ini nggak ngerti kripto apa-apa. Tiba-tiba ngedengar ya, ini bagus nih, beli meme coins ini. Dia beli, bam, itu langsung dapat 300 berapa juta, nyaris 400 ingat gua ya. Wah, tiba-tiba dia ngerasa big shot. Wah, gua ngerti kripto. Gua lebih ngerti daripada semua nih, buktinya gua profit. Gitu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Itu kan kayak cepet kan? Apa yang terjadi? Itu nggak sampai setahun ya. Dari nyaris 400 juta itu sekarang malah berapa? Malah minus. Mending 0 minus. Nah, itu ya. Jadi ingat, easy come, easy go ya. Semua harus berproses ya. Suka nggak suka semua orang akan berproses. Next dari Master Tristanto. Gua panen langsung beli iPhone. Ya, selamat ya. Tapi jangan semua profit dibeliin iPhone atau barang-barang konsumtif ya. Saya bisa mungkin beliin lagi aset, beli lagi sesuatu yang bisa menghasilkan yield, menghasilkan passive income begitu. Karena ya sebenarnya the name of the game, kita harus cepat mungkin keluar dari rat race ya. Jangan sampai kita duit yang kita punya langsung kita pakai untuk konsumtif begitu. Kita pakai untuk membuat mesin supaya kita bisa ya punya mesin penghasil uang di rumah. Tapi bukan yang kayak itu ya, bukan mesin pengganda uang yang kayak didudukin terus jadi banyak ya, bukan. Itu scam namanya ya. Nggak, beneran investasi di berbagai macam aset yang bisa memberikan kita yield gitu ya. Oke, next dari Fadlionidas mungkin ya, bener ya. Lanjut terus bro kontennya. Gua kebayang sih betapa sulitnya konsisten upload konten edukatif seperti ini yang rewardnya nggak langsung kelihatan. Iya bener sekali. Ya tapi nggak apa sih, untungnya gue udah siap dari dulu ya. Baik buat personal tim TCI atau penonton TCI sekalipun. Tapi konten seperti ini gue yakin jenis investasi jangka panjang, baik dalam bentuk ilmu maupun konteks yang dibahas, yaitu kripto. Semangat terus tim TCI, tetap konsisten bikin kontennya. Semoga komen seperti ini bisa menjadi bensin buat tetap semangat. Thanks. Thank you, serius, ini jadi bensin. Ya karena, ya gue udah sempat ngomong sama Sato. Sato yang dulu punya ide buat kayak, ayolah kita bikin grup. Kita bikin konten, kita bikin YouTube gitu. Supaya apa? Supaya memberikan konten edukasi. Karena di cycle kemarin itu banyak sekali konten creator yang nggak jelas begitu. Yang bisa ngomong seperti ini. Kebayang nggak? Harga Doge sekarang belum $1. Kebayang kalau nanti harganya sama kayak BTC. Itu matematikanya nggak lulus mungkin ya. Atau mungkin nggak ngerti sama sekali bahwa market cap Doge walaupun kesannya sekarang masih belum $1 itu jauh dibandingkan dengan BTC. Dia nggak tahu berapa maksimum supply-nya begitu. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi, ya memang tujuan awalnya adalah untuk edukasi. Dan it's okay, we get it, nggak apa-apa. Dan gue mau udah ngomong juga sama Sato, gue nggak mau konten pom-pom, ya gue pengen konten edukasi. Ya, konten edukasi, ya konsekuensinya adalah lebih lambat growth-nya dibandingkan dengan dengan konten-konten pom-pom. But it's okay. Ya, happy-nya apa? Happy-nya gue dapat orang-orang yang seperti lu mungkin ya, yang beneran ingin belajar. Dan gue lebih happy juga kalau berinteraksi sama orang-orang yang pengen belajar. Gue paling males sama orang yang cuma pertanyaannya, udah jangan banyak bacot, naik turun. Wah, itu gue pengen gampar tuh yang kayak gitu. Tapi ya, puji Tuhan semakin berkurang. Karena kenapa? Yang seperti itu malah dimakin balik sama keluarga TCI yang benar-benar mau belajar. Mantap kan? Ya, gue sih lebih prefer kayak gitu. Ya. Jadi sekali lagi thank you. Bener, ini jadi bensin buat gue. Ya. Next, main aja dulu. YouTube, ada YT di belakangnya ya. Alhamdulillah, hampir balik modal bang di altcoin. Wah, mantap, altcoinnya nyaris balik modal ya. Seandainya saya menemukan channel ini sebelum masuk kripto, saya nggak bakal tertekan kayak bulan-bulan kemarin. Ya sudah, nggak apa-apa, nasi sudah menjadi bubur. Yang penting sekarang sudah ketemu caranya yang lebih baik, yang lebih tenang. Begitu. Nanti di cycle sebelumnya udah nggak perlu mikirin balik modal dulu. Dari awal udah tenang. Begitu ya. Mantap, mantap, mantap. Gue happy banget ngedengar orang-orang yang mungkin abis kena altcoin kemarin karena ya nggak bisa dipungkiri memang sangat kencang itu toa para dukun untuk altcoin season ya. Ya tapi nggak apa. Sekarang lo bisa benerin dengan cara dengan cara TCI ya, nanti mungkin di next cycle akan bisa lebih ini lagi, mungkin akan bisa lebih efektif lagi begitu ya. Next dari Zeris. Mak Tosher. Wah, apa ini? Ada nickname baru mungkin ya, Mak Tosher. Yang selalu siap sedia menjadi teacher buat kami para newbie. Semoga Bro Sato centang komen ini. Bener ya, Sato centang beneran nih. Izin bertanya seputar future ya, menentukan support atau resisten. Ketika kita sudah membuat garis berdasarkan struktur kuat di daily, bisa juga di weekly ya. Struktur candle 6-12 bulan ke belakang yang seperti Matoshi buat garis biru ya. Lalu ditemukan candle yang sedang membentuk struktur baru di dekat garis yang kita buat. Tapi di dekat garis yang kita buat indikator ada EMA 20 dan EMA lainnya sekitar 2-3%.
mana yang lebih meyakinkan untuk dijadikan patokan sebagai support resisten? Apakah garis struktur lampau atau indikator MA ya? Karena mindset saya selisih 2-3% sangat berarti buat trading future. Correct me if I'm wrong ya. Terima kasih Matoshi, Bro Sato dan tim serta keluarga TCI. Sehat selalu. Mantap. Ini pertanyaan yang berarti sudah dipikir dulu ya. Jadi inilah kerasa pertanyaan sudah dipikir dulu ya, diolah dulu di otak atau langsung jabret aja karena serius banyak sekali pertanyaan kayak kayak Bang, jadi beli di mana? Lah tiap hari dibahas beli di mana gitu ya. Bagus lah ini ya. Nah, kalau gue pribadi, gue akan lebih secara kastanya MA menurut gue. Ya, apalagi kalau strukturnya udah makin lama. Karena gini, struktur semakin lama ya, dan apalagi kalau strukturnya sempat tembus, begitu misalkan support nih. Struktur support misalkan contoh di mana ya? Struktur support sini nih ya. Ini kan penting nih. Tadinya penting dong, ya dong. Dia nahan. Ini di daily lah lebih tepatnya ya. Ini struktur penting loh. Oh ya dong, dia nahan berapa kali nih ya. Tapi saat dia tembus, lo perhatiin sering kali efikasinya berkurang. Gitu kayak obat tuh ya turun lah efeknya begitu ya. Nah, jadi kalau menurut gua lebih ke MA begitu ya. Dan semakin fresh satu struktur itu biasanya efikasinya lebih tinggi. Semakin lama strukturnya orang makin lupa. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ada disebut sebagai recency bias. Recency bias ini membuat orang-orang yang bahkan mungkin nggak sadar ada struktur di situ sebelumnya. Begitu ya. Bagus, ini gua suka banget pertanyaannya ya. Dan ya bener juga nih, gue gak sempat kepikir ngebahas mengenai itu juga. Jadi kadang-kadang gini ya, ada di otak gue, tapi gue gak kepikir buat gue omongin lagi gitu. Ya jadi bagus lah, gue suka banget, makanya ini sesi kedua nih dulu ide. Ada beberapa para member TCI yang menyarankan ini. Jadi ini mungkin salah satu saran terbaik nih ya. Dimana di CWT sesi kedua jadi lebih fokusnya ke pembahasan komen. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas begini naik ke atas. Mantap, mantap, mantap. Next dari Bacot Rusuh. Waduh ya. Oke, benar kok. Keluarga TCI respect sama kokonya dan hampir nggak ada dukun di sini ya. Karena dari segi penyampaian kokonya chill banget bahkan katanya ya. Beda sama koko-koko di sebelah yang hardcore katanya. Ya sebenarnya gini ya. Yang bikin kalau menurut gua orang pada nggak terlalu berani ngedukun di sini karena barbar sekali keluarga TCI itu kadang-kadangnya. Wah, langsung bam, bacot lu, dukun lu. Wah, langsung ya. Dan sebenarnya lebih baik ya kalau ada dukun, langsung ditanyanya begini aja. Oh, begitu ya. Jadi, mana analisa lo? Dari mana keluar segitu angkanya? Kenapa harus segitu? Biasanya udah langsung tidak ada pembalasan komen lagi. Mantap. Bisa ada lagi nggak? Oke, beres ya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Oke, dan yang pertama kita masuk dulu ke Solana. Untuk Solana kita akan dapat posisi long ya di tanggal 24 April kemarin. Buat yang konservatif, buat yang tutup di daerah di jam-jam rawan ya berarti udah profit ya. Tapi buat yang agresif baru kemarin kena target TP-nya. Nah, buat lo yang agresif, congratulations, profit sebesar 3,7 something persen ya. Not bad ya. Nah, tapi jangan lupa hari ini sudah ada setup lagi nih. Kemarin kan retest pertama di angka 193,94. Nah, artinya pada hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 148,42 ya. Itu untuk posisi futures di Solana. Untuk posisi spotnya ada di angka 148,42, 144,14 dan juga di 133,8. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita sudah dapat posisi short dari kemarin ya. Kemarin kayaknya coba kita lihat. Kemarin ada data penting nggak ya? Jumat kayaknya nggak ada juga. Oke ya, berarti untuk posisi shortnya masih bisa ditahan ya. Nah, untuk posisi short kita ini target TP-nya ada di MA50 gitu ya. Itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spotnya ada di MA50, lalu ada juga di angka 0,668 dan yang terakhir adalah confluence MA20 dengan struktur 0,639. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita sudah dapat posisi short ya. Nah, buat yang konservatif udah kena target TP tadi ya. Ya retest 1, retest 2 kena MA50 ya tipis sih profitnya 1% ya, tapi tetap aja not bad ya. Nah, kadang-kadang orang suka cuma 1%. Jangan salah loh ya. Lu dapat bunga buat lu dapat yield dari SBN berapa setahun gitu kan. Ya, tapi intinya not bad ya, dapat 1%-an. Oke, untuk posisi spotnya ada di MA50, lalu ada di MA20, dan juga ada di MA200. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, dan yang terakhir salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.